Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi sepertinya Kang Deddy memang benar ya, tidak mengerti agama begitu ya. Kemarin ada yang nyebut syirik begitu. Memang benar ya. Kok larangan meminta sumbangan di jalan itu dilarang? Apalagi ada statementnya yang bilang bahwa ini memperburuk citra Islam lah begitu. Dan dengan pernyataan dan apa yang sudah dilakukan Kang Deddy selama ini, ada yang bilang Kang Deddy tidak paham agama begitu ya, syirik begitu ya. Padahal statement yang ini saja ini sangat luar biasa, yaitu citra Islam jangan sampai rusak karena meminta-minta untuk pembangunan tempat ibadah. Ini menjadi ketetapan dan keputusan Kang Deddy ya, agar menjaga citra Islam dengan memberikan sekarang larangan tidak boleh ada pungutan liar karena mengganggu ya. Ini menarik untuk kita review semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Terima kasih, salam untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur. Jalannya Pak, jalur nasional, jalurnya macet. Mohon Pak, Kami Bapak buka di dia nambah kemacetan. mohon. Kumaha atuh? Ya tapi itu cuma ada solusi Pak, aku mari api ngapa Ya. masjid, yang resek gitu kayak di jalan. Nah warga mah atas menyerah, ya terapi jangan kan Tapi dia. kami teraskia paling macet Pak. Jadi kan Bapak niatna kalau nggak bangun tempat ibadah, tapi cara ngaganggu jalmi. Nah kira-kira pantes deh. Mohon air pantas mah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan larangan praktik penggalangan dana di jalan raya, khususnya yang mengatasnamakan pembangunan rumah ibadah. Penegasan ini disampaikannya saat berkunjung di Kampung Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Kamis 10 April 2025. Menurut KDM, sapaan akrab Deddy Mulyadi, kegiatan meminta sumbangan di jalan telah menyebabkan kemacetan dan berpotensi menciptakan trauma bagi pengguna jalan. Ia mencontohkan kasus penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Al-Abror di Desa Cisande tersebut yang dilakukan di tengah jalan. Setiap hari bikin macet jalan, katanya, untuk pembangunan masjid. Mulai hari ini saya hentikan, tidak boleh lagi minta-minta di jalan, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Gubernur Deddy Mulyadi secara pribadi memberikan bantuan sebesar 30 juta untuk pembangunan Masjid Al-Abror. Bantuan tersebut diharapkan dapat menghentikan praktik penggalangan dana di jalan dan mempercepat proses pembangunan rumah ibadah tersebut. Sekarang saya hanya minta satu kepada para warga, bersihkan sungai di kampung ini, sebagai imbalan bersihkan semua, ujarnya. Deddy menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah
harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ia mengajak masyarakat untuk mencari cara yang lebih bijak dan terorganisir dalam menggalang dana. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyoroti persoalan sampah di sungai di desa tersebut. Ia menyebut membuang sampah ke sungai adalah tindakan yang merusak lingkungan dan merupakan perbuatan dosa. Buang sampah ke sungai itu dosa, tapi mungut sampah itu ibadah. Tolong sampaikan itu nanti di mimbar masjid ini, ujarnya. Gubernur Dedi turut mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Sukabumi, untuk menjaga kebersihan dan menjunjung nilai-nilai gotong royong. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan lingkungan dan sosial. Pokoknya, orang Sukabumi, orang Jawa Barat harus jadi teladan. Jaga lingkungan, jaga ketertiban, katanya. ADV. Jadi saya mulai hari ini Bapak hentikan mungut di jalan. Siap. Pertama, membuat kemacetan. Ya. Yang kedua, membangun citra buruk terhadap umat Islam. Orang Islam macenanya yang masjid ge kuat minta di jalan. Mohon gede. Ini saya kasih untuk 1 bulan, nggak usah mungut di jalan, 30 juta. Alhamdulillah banyak kecelakaan. Binz Channel. Pagi ini saya lagi di Kabupaten Sukabumi. Desa apa ini? Desa Cisanon. Oh, runta numpuk. Tuh, runta. Nih, jadi Bapak ini tiap hari bikin macet jalan, yaitu mungut uang pakai sair. Untuk apa itu? Pembangunan Masjid Al-Abror. Pembangunan Masjid Al-Abror, bukan Masjid As-Sairiyah, bukan. Ya. Nah, hari ini saya hentikan. Tidak boleh lagi minta untuk pembangunan masjid di jalan. Karena bikin macet, membuat citra umat Islam jadi jelek. Bangun masjid yang taat di jalan. Ya. Bapak bisa menghentikan? Bisa. Oke, kenapa Bapak mau menghentikan? Dikasih karena dapat sumbangan dari Bapak. Pokoknya begitu ya, Pak ya. Siap. Sekarang yang suka nyair ganti nyair rusa 2 rumah. Oke. Ya teh pokoknya karena buang sampah ke sungai juga doraka. Pungut sampah ibadah, ya kan? Pokoknya orang Sukabumi, orang Jawa Barat hiji kudu eling ka Gusti, 2 eling ka diri, 3 eling ka hidung Bapak, 4 eling ka alam kabeh. Nu kalima eling ka sasama hirup. Geura areling ujang, ayo. Ya, mohon ya Pak. Abdi bade ka ulang tahun Kota Sukabumi. Siap? Hentikan mungut duit di jalan. Oke. Itu ya orang yang katanya dibilang tidak paham dan tidak mengerti agama. Malahan ada Habib kemarin yang bilang membang seat apalah gitu ya. Yang dimana apalagi mensyirik-syirikan ya. Yang sebenarnya itu kan tidak diperbolehkan begitu ya. Tapi apa yang dilakukan kan Dedi sekarang memang fokus betul ya bagaimana langsung kebijakan itu langsung diterima oleh masyarakat begitu ya. Tidak ada birokrasi yang panjang, tidak ada apa. Begitu ada kebijakan, action ya. Begitu ada kegiatan-kegiatan yang nantinya untuk kepentingan masyarakat, action begitu ya. Dan menjadi inspirasi. Sekarang Kang Dedi sebagai bahan pembicaraan mungkin ya di masyarakat Indonesia begitu dengan apa yang beliau sudah lakukan. Dan harapan kami sebagai orang yang bukan warga Jawa Barat ya mudah-mudahan ya keberadaan dan apa yang dilakukan Dedi sekarang memberikan inspirasi untuk para pemimpin-pemimpin kami ya. Jadi gitu sebetulnya ini semakin menarik dan kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung bagaimana sih pendapat para netizen dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Dedi ya. Ini dia videonya. Lagi-lagi Dedi Mulyadi memang mantap ini gubernur. Bukan gubernur gue sih, gue orang Jakarta ya. Tapi gebrakan KDM memang mantap. Terakhir nih dia melarang kegiatan minta-minta sumbangan buat pembangunan masjid. Dia melarang. Yaitu mungut uang pakai sair. Untuk apa itu? Pembangunan Masjid Al-Abror. Pembangunan Masjid Al-Abror. Tidak boleh lagi minta untuk pembangunan masjid di jalan. Karena bikin macet, membuat citra umat Islam jadi jelek.
Ya betul. Di jalan minta-minta sumbangan itu kan ya sudah pasti ngalangin jalan. KDM juga bilang ini itu merusak citra muslim. Karena kadang-kadang ada aja nih oknum-oknum, gue sebut oknum biar aman nih, minta dana pembangunan masjid tapi udah 10 tahun kok masjidnya nggak kelar-kelar pembangunannya ya. Itu duitnya kemana sih? Ya gue yakin lah sudah pasti karena kebijakan ini pasti akan ada yang melebeli KDM ini dengan sebutan-sebutan seperti biasa, tidak Islam, musyrik. Sudah makanan lama lah, KDM bukan barang baru, nggak kaget lagi begini ya. Kalau dia melarang kegiatan minta-minta buat pembangunan masjid, itu bukan lawan Islam, enggak. Kita bangun masjid bagus, tapi jangan minta-minta di jalan karena itu mengganggu ketertiban umum. Kalau misalnya open donasinya di online, ya nggak apa-apa. Minta donasi di mana? Di masjid, ya nggak apa-apa. Bagus, berkah. Gue juga mau nyumbang ke masjid. Siapa yang nggak mau? Ini kan pahalanya besar. Tapi ya tadi dikondisikan lah. Kalau ngomongin soal regulasi, ini sebenarnya bukan barang baru. KDM ini hanya menjalankan peraturan yang sudah ada. Peraturannya ada kok. UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat 1. Tuh lu baca tuh. Nggak boleh tuh ada orang yang mengganggu ketertiban lalu lintas, mengganggu jalan, nggak boleh. Kita nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Ada yang minta-minta buat bangunan masjid nih, itu pakai drumnya ditaruh gede di pinggir jalan, itu kan ganggu. Bang, tapi kan kadang-kadang yang minta-minta buat pembangunan masjid itu baik juga loh, suka ngatur-ngatur lalu lintas supaya nggak macet. Emang di siapa? Emang di polisi? Kalau lu bukan polantas, jangan ngatur-ngatur lalu lintas. Itu bukan tugas lu, bukan wewenang lu, bukan kemampuan lu. Udah begitu simple. Dan yang uniknya nih, gue baru tahu, ternyata menjadi si peminta-minta itu adalah sebuah pekerjaan. Gue baru tahu karena ada yang protes. Dia bilang kalau minta-minta begini nggak boleh lagi. Dia nggak tahu mesti kerja apa lagi karena ternyata dari duit yang didapatkan setiap harinya itu ada bagian yang menjadi bagian dia. Ya karena yang protes tuh di berita bilang dia tuh penghasilan dia sehari 70.000. Ya kan lucu juga ya, ada mata pencaharian meminta-minta untuk pembangunan masjid. Ini aneh banget gitu. Dia bilang dia udah ngelakuin ini selama 5 tahun terakhir lah. Kalau lu ambilin mulu 30%, gimana mau renov? Ya duitnya lu ambilin mulu. Ya pantasan 10 tahun tuh masjid gak jadi-jadi. Ya duitnya lu potong. Lagi ini bukan pekerjaan. Kalau lu mau bantuin minta sumbangan ya tujuannya emang bantu, bukan jadi pekerjaan. Emang gimana ini? Ini kalau Dokdes tahu nih, ketawa tuh Dokdes. Ya lah bang, lu kalau nggak ngasih nggak usah ngerusuh. Lah gimana kalau gua ke Jabar, gua kan terganggu juga. Lah gue ikut seneng dengan kebijakan KDM. Lagi-lagi kan gue bilang gue seneng dengan pemberantasan punglinya KDM. Sejak KDM ini berantas pungli, penjualan barang gue ke Jawa Barat itu makin gacor. Uang-uang yang tadinya dipakai buat bayar pungli sekarang dipakai buat beli produk di online di TikTok. Nih sekarang minggu ini produk gue yang lagi laris banget di Jawa Barat, Johnny Cream. Ini kebijakan KDM memang top. Semoga seluruh daerah di Indonesia nih bisa mengikuti jejak KDM. Berantas punglinya, berantas yang aneh-anehnya. Salut. Emang ini ya Pak Deddy Mulyadi, semenjak dia dilantik selalu aja bikin kontroversi. Tapi kontroversinya dia ini, itu yang benar-benar diharapkan sama masyarakat. Nah yang terbaru nih, Pak Deddy Mulyadi itu melarang pokoknya seluruh masjid-masjid yang ada di Jawa Barat untuk melakukan minta sumbangan di jalan-jalan kayak yang udah-udah. Nih aku sebagai mantan warga Bogor, ini senang banget nih ya dengernya. Sebenarnya sih ya, prinsipnya kalau misalnya menggalang dana untuk pembangunan masjid atau untuk acara-acara keagamaan, itu menurutku sah-sah aja sih ya. Bahkan itu bisa menjadi amal yang besar untuk orang-orang yang menggalang donasi ini. Kan nggak mudah tuh ya kan menggalang donasi, nunggu di jalan. Terus ada juga yang sampai jalan dari rumah ke rumah. Ada juga yang keliling di tempat keramaian. Kan itu nggak gampang loh ya kan, butuh tenaga gitu. Asalkan penggalangan donasinya dilakukan dengan jujur dan transparan. Tapi ya kalau misalnya meminta sumbangan mengatasnamakan masjid terus dilakukan di jalan gitu ya kan tanpa izin, terus juga identitas yang minta sumbangan ini nggak jelas, bahkan kadang-kadang itu ada anak-anak SD, anak-anak SMP, itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Terus juga misalnya tanpa ada transparansi penggunaannya, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan, ya nggak? Nah makanya kan Deddy tuh sampai bilang kegiatan-kegiatan seperti ini tuh bisa merusak citra muslim. Bener banget itu Pak, bener. Kalau bisa sih ya seluruh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, coba deh ikuti deh jejaknya Pak Deddy Mulyadi ini, ya. Soalnya mohon maaf ini, jujur aja ya, kita sebagai masyarakat ini lumayan resah dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Nah dari keputusan Deddy Mulyadi juga, ini itu tidak hanya melakukan pelarangan ya, tetapi juga memberikan solusi. Yang mana kalau misalnya ada masjid yang memang lagi dalam proses pembangunan terus membutuhkan dana-dana bantuan, nanti Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini akan mencarikan solusinya kayak gitu ya. Solusi apa yang ditawarkan nanti ya itu tergantung dari Bapak Gubernurnya ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melarang minta sumbangan masjid di jalan, bikin citra Islam jelek katanya. Terus ada yang komen, budaya gak boleh dihilangkan, itu sudah hal yang lumrah katanya. 2000 tidak membuatmu miskin. Anjing, bisa-bisanya ada yang komen gitu anjing.
Biasanya pegang kotak atau jaring di jalan raya, ada teks pembangunan masjid. Kini itu dilarang. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi larang penggalangan sumbangan pembangunan masjid di jalan-jalan. Katanya itu bikin macet dan justru ciptakan citra negatif. Saat lewat desa Cisande beberapa waktu lalu, Deddy sempat tegur bapak-bapak yang lagi pungut dana. Dia minta kegiatan itu di stop lalu sumbang 30 juta rupiah buat masjid di sana. Pasca larangan itu, pantauan kumparan di Bandung, masih ada masjid yang cari sumbangan di jalan. Kata pengurus, itu dilakukan karena mereka terkendala dana buat memperluas masjid. Nah, Deddy bilang bakal terbitkan surat edaran terkait ini dalam waktu dekat. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terbitkan surat edaran larang minta sumbangan di jalan se-Jawa Barat, termasuk untuk pembangunan masjid. Ayo, yang biasanya cari duit dari amal di jalan, udah nggak punya pekerjaan kan? Ya, ada plus minus juga sih dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini ya. Minusnya ya sekarang orang mau buat masjid, masyarakat mau buat masjid agak lama. Karena kalau minta sumbangan di jalan itu dapatnya lebih cepat, masjidnya cepat terbangun. Karena apa? Masyarakat itu kalau di jalan itu sering beramal. Karena apa? Karena biar selamat perjalanannya gitu. Kalau orang nunggu amalan yang di masjid, aduh lama dapatnya. Karena apa? Karena orang yang ke masjid jarang. Ramenya masjid hanya pas Jumatan atau pas Ramadan. Selain itu sepi. Ya nggak apa-apa sih Bapak Gubernur membuat kebijakan seperti ini, asalkan apa? Masjid-masjid se-Jawa Barat itu kalau mau bangun dibiayai oleh pemerintah itu. Kalau nggak dibiayai pemerintah ya kasihan ya. Karena apa? Ya itu, sumbangan masjid terbesar itu dapat itu dari jalan ya. Kalau mengandalkan orang yang datang ke masjid amal itu nunggu Jumatan saja ya. Sama itu Ramadan dan Lebaran ya. Tapi bagusnya sih jalan nggak macet. Itu saja plus minus. Gimana tanggapan kalian sahabat-sahabat mulut netizen terkait apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Setuju atau enggak? Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya sekali lagi bisa memberikan inspirasi untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini begitu ya. Bahwa terlepas dari apapun yang dilakukan, karena banyak yang menyampaikan kemarin bahwa ini hanya pencitraan, ini hanya untuk. Tapi intinya bagi saya pribadi, terlepas itu pencitraan atau tidak, hal yang dilakukan Kang Deddy sekarang ini luar biasa ya. Banyak sekali memberikan perubahan begitu dari hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana membersih lingkungan saja, itu hal yang luar biasa. Di samping juga ada penataan birokrasi dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menurut saya ini luar biasa ya. Segitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.